Halo teman-teman, selamat datang di channel Logika Kehidupan, tempatnya belajar berbagai hal seputar dunia digital. Di video kali ini kita akan meneruskan proyek kita ya, yaitu ERP sekolah ya, menggunakan PHP RAD ya, database MySQL. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat di sini siswa kelas ya. Nah, sekarang mungkin kita akan lanjutkan ke tabel orang tua ya. Cuman sebelumnya ini kita rapikan dulu nih ya, siswa kelas ini. Kita buka dulu ya, page, terus siswa kelasnya diklik. Lalu di sini kita klik. Nah, ini kita korelasikan ya. Ini adalah tabel siswa ya. Nah, ini siswa kelas ke tabel siswa ya. Diambil nama siswanya saja ya. Oke. Lalu di sini ID kelas kita korelasikan juga siswa kelas ke ID kelas ya. Yang diambil adalah data nama kelasnya gitu ya. Oke, kita simpan, kita view ya, review, kita lihat hasilnya ya, di refresh dulu. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi kalau kita lihat akademik siswa kelas gitu ya. Nah, cuman mungkin ini siswa kelasnya nyatu ya, ya tulisannya ini juga sama, kita perbaiki ya. Mungkin di view juga sama nih tuh ya, kita perbaiki dulu ya. Siswa kelas, pilih ke page design ya, pilih siswa kelas, siswa kelas. Nah, ini ya list. Nah, ini sini perbaiki nih, siswa kelasnya pakai spasi huruf besar. Lalu di sini siswa kelasnya dikasih spasi huruf besar K-nya ya. Lalu kita pindah ke view-nya juga sama, di sini kita perbaiki ya. Lalu kita pindah ke head-nya juga sama ya, siswa kelas. Lalu kita pindah ke edit-nya juga ya, sama. Oke ya, saya kira seperti ini. Jadi kalau kita review, ini pasti sudah berubah ya. Kita refresh. Nah, ini udah ada pisah ya, sudah terpisah gitu ya. Tuh ya, kita lihat. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel untuk orang tua ya, orang tua ya. Kita buatkan tabel baru ya, page, di sini manage database tool, pilih add, sini pilih buatkan namanya orang tua ya, orang tua. Nah, di sini ada ID orang tua ya, int ya, atau integer, primary key auto increment ya. Lalu ID siswa ya, ID siswa di sini sama int juga, karena ini nanti korelasi ke tabel siswa ya sebagai primary key-nya. Nama ayah ya, nama ayah saya isi ya kira-kira 50. Nama ayah ya, pekerjaan ayah ya, pekerjaan mungkin juga 40 ya. Lalu nama ibu ya, nama pacar saya bikin 50. Lalu pekerjaan ibu ya, pekerjaan ibu ya, sama juga 40. Dan nomor HP orang tua ya, orang tua ya, nomor HP orang tua saya bikin 15. Oke, kita simpan ini ya. Setelah disimpan, kita lihat hasilnya ya. Di sini nih. Nah, ini kita lihat di sini ID orang tua, kita rapikan dulu deh tulisannya ya. ID orang tua.
ID orang tua ya. Ini biasanya tidak ditampilkan ya, karena dia nomor urut. ID siswa, nah ini ID siswa ini kita isi siswa saja ya, karena akan ngambil data dari korelasi antara orang tua dengan siswa ya. Ini ID siswa, saya tampilkan nama lengkap ya. Lalu di sini nama ayah ya, ini di input ya, biasa nama ayah, pekerjaan ayah, lalu nama ibu ini juga diisi ya, lalu pekerjaan ibu diisi juga, dan nomor HP ya, nomor HP orang tua. Nah seperti ini ya, kita lihat hasilnya ya. Review, kita coba input, refresh. Oh iya, di sini belum dimasukkan ya, di sini ya. Kita tambahkan dulu, lupa ya. Menu orang tua itu ada di mungkin di akademik ya, nama orang tua itu, atau ada di manajemen siswa ya, nama orang tua ini. Nah di sini ya kita masukkan, sininya kita ubah orang tua gitu ya, sininya kita isi thumbnailnya mungkin ini ya. Terus oke. Lalu rule-nya juga jangan sampai enggak di refresh ya. Oke, simpan, review lagi ya. Oke, kita cek di sini, di refresh. Di sini akan tambah ya, manajemen siswa sama orang tua. Nah di sini bisa kita isi misalkan contoh satu saja ya, siapa siswanya. Ini siswanya pilihannya belum terbuka ya, nama siswanya ya, kita perbaiki dulu ya. Ininya juga nih, ini yang di add ya, page orang tua, ini yang add-nya nih. Nah ini dirapikan dulu nih, ID orang tua, ID orang tua, lalu siswa ini ya. Nah siswa ini sebenarnya adalah pilihan ya. Nah kita pilih ke sini. Nah di sini kita bikin ke tabel siswa ya, lalu kita pilih ID siswa, yang dipanggil adalah namanya yang dilihat ya, ini berdasarkan nama menurut. Oke, simpan. Lalu ini dirapikan nama ayah ya, terus nah pekerjaan ayah ya, terus nama ibu, terus pekerjaan ibu, dan nomor HP orang tua. Oke ya, itu HP orang tua ya. Oke ya, seperti ini. Kita simpan, review, kita lihat hasilnya, refresh ya. Nah ini sudah berubah ya. Di sini Hermawan, nama orang tuanya adalah misalkan Sugina, pekerjaannya adalah karyawan swasta, nama ibunya adalah Musyaropah, pekerjaannya rumah tangga ya.
nomor HP-nya ya, simpan ya. Nah, ini sudah ya, jadi ini sudah ada ya ini nama siswanya gitu ya. Nah, kalau klik di sini kan dia korelasi ke tabel siswa ya, kira-kira gitu. Oke, ini untuk anak ini tinggal dirapikan, orang tua dikasih spasi ya, seperti biasa. Kita buka di page ya, page, terus pilih orang tua ya. Di sini pertama adalah yang view-nya dulu ya, dan buttonnya juga ini kita rubah. Oke, lalu kita rubah lagi yang view orang tua nih ya. Lalu kita rubah lagi yang add-nya nih ya, orang tua ya, dan yang edit ya, orang tua. Oke, kita simpan, preview. Nah, ini sudah jadi ya. Kita lihat di sini hasilnya, preview. Nah, ini sudah jadi ya, orang tua, ada spasinya ya. Manajemen siswa ya, orang tua ya. Oke, nah ini kira-kira data orang tua ya. Oke, selanjutnya saya akan coba teruskan ke tabel absensi ya. Kita bikin tabel absensi ya. Klik di page seperti biasa ya, manage database table. Kita buatkan tabel baru namanya absensi ya. Ini absensi siswa ya, absensi siswa. Ini di sini kayaknya harus tambahin absensi siswa gitu ya, jangan absensi doang ya. Absensi siswa ya, absensi siswa ya. Sininya adalah ID siswa ya, di sini integer sama ya, karena ini primary key-nya ya, atau FK ya, organ primary key ya. Lalu tanggal ya, tanggal itu date kita bikin ya, dan keterangannya ya, keterangan atau kehadiran ya. Kehadiran gitu aja ya. Kehadiran itu biasanya hadir, izin sakit atau alpa ya, izin sakit atau alpa. Nah, ini izin sakit atau alpa kayaknya 20 cukup ya. Oke, kita simpan ya, kita save. Terus kita perbaiki dulu di sini. Pertama adalah ID absensi ya, kita perbaiki. Oke, lalu kita perbaiki ID siswa. Ini karena korelasi jadi siswa saja ya, dan ini tidak ditampilkan biasanya di depan itu ya. Ini tanggal dan kehadiran. Oke, lalu di sini sama ya, perbaiki dulu ininya, datanya ID absensi siswa ya. Lalu di sini karena korelasi kita bikin siswa saja, tanggal dan kehadiran ya. Untuk penginputan, nah ini adalah siswa ini masuk ke combo ya, mencari ya, cari data siswa nih di sini. Kita pilih ke tabel siswa ya, tabel siswa yang dimasukkan ID, yang ditampilkan nama lengkap, diurut berdasarkan nama lengkap. Oke, simpan, edit, dan seterusnya ini. Oke, kita simpan, kita preview, kita lihat hasilnya. Refresh ya. Oh iya, belum ditampilkan ya, ini ada absensi, itu ada di manajemen siswa saja ya, absensinya kita masukkan.
absensi atau di akademik ya. Sebentar, manajemen siswa itu ya bisa di sini ya, bisa kita tambahkan. Nah di sini aja kita masukkan di manajemen siswa. Ini kita kasih spasi ya, S nya besar, absensi ya, absensi siswa ya. Kita klik OK, lalu kita rule-nya kita aktifkan ya. Oke, simpan, review ya. Kita lihat hasilnya, refresh, manajemen siswa, absensi siswa. Ini absensi siswa, misalkan Hermawan tanggal hari ini ya. Nah ini harusnya pilihan ya kehadirannya, izin apa sakit gitu ya. Ini kita perbaiki dulu. Nah di sini kita ambil sebuah pilihan nih di sini ya. Kita ambil sebuah pilihan. Nah pilihannya itu tanpa tabel ya, yaitu hadir ya, terus izin, terus sakit ya, sama alfa ya. Ya kira-kira begitu. Oke, simpan ya. Sekaligus kita benahin aja ya namanya ini di sini nih, absensi siswa ya, di sini absensi dikasih spasi ya, siswa ya. Sini juga sama, absensi siswa dikasih spasi. Nah, di sini juga sama ya, di view absensi siswa ya. Terus di sini juga sama nih, add ya, absensi siswa. Lalu di sini juga kita buatkan editnya absensi siswa. Oke, kita simpan, review, lalu kita lihat hasilnya, refresh ya. Nah ini hasilnya ya, Hermawan. Kita cek dulu dari sini ya, manajemen, absensi siswa, absen Hermawan, tanggal sekian, hadir, submit. Nah gitu ya. Nah ini nih belum kelihatan nih siswanya, kita rapikan dulu. Di sini adalah nama siswa ya, berarti kita kembali ke page absensi siswa. Nah ini ada di list ya, ID siswanya ini adalah korelasi dari tabel siswa ya, ID siswa yang dikorelasikan yang dipanggil nama siswanya, nama lengkap ya. Oke, kita simpan, lalu kita preview ya. Kita lihat hasilnya, refresh. Nah ini sudah ya. Jadi ketika kita pilih manajemen siswa, absensi siswa ini sudah ada. Ini kalau di input ya bisa ditampilkan, atau misalkan ini mau digeser tanggal dulu baru namanya boleh, kita geser dulu misalkan gini ya. Nah ini tanggal dulu ya. Nah gitu. Page nya juga sama misalkan ya, begitu ya. Simpan, review, lihat hasilnya, refresh. Nah berubah ya tanggal sama siswa ya. Nah, gitu. Oke, mungkin ini dulu ya pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.